Yo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Adi Kerebik Back, yoi. Nah, kali ini saya mau ngevlog motor Yamaha T-Max 530cc. Ini dia motornya yang kemarin sempat udah kita review ya, seperti apa kondisi detailnya. Kita lihat. Ini motor baru kita cuci. Motornya masih bagus banget ya. Soalnya kilometernya rendah sih ya. Jadi menurut saya sesuai dengan kondisi ini motor, kilometer dan kondisinya sesuai banget ya. Nah, kita lihat detailnya ya untuk ini motor. Jadi untuk bahan bakar itu di sini coy. Ini bahan bakarnya ya. Ini tinggal puter aja. Jadi teman-teman yang punya T-Max atau yang mau beli T-Max atau buat calon pembelinya motor ini, hati-hati kalau umpama buka bahan bakar ini kan bisa lepas ya, bisa dilepas. Nah, kita kasih contoh aja, bisa lepas ya. Untuk cara pemasangannya itu ini harus sesuai dengan arah panah yang ini, kelihatan nggak? Ini ada arah panah nih, harus sesuai ya. Nah, tinggal tekan aja lalu tarik ya. Jadi posisinya harus balik seperti ini ya. Oke, jangan sampai salah, nanti akan mengakibatkan susah dibuka ya. Oke, untuk joknya seperti ini. Ini tinggal diputer, jadi posisi ini jangan ditekan ya, tinggal diputer aja ya. Ketika di jok udah bunyi cetek, ini udah buka nih. Bukanya bukan di sini. Kalau motor lain S-Max atau N-Max di sini ya, tapi di depan. Ya, joknya cukup luas ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, kalau ngidupin standar seperti ini sih. Nah, oke. Untuk tombol-tombolnya adalah tombol hazard ya. Terus ini untuk on off ya. Dan ini starter. Terus ini handrem ya. Handremnya tinggal gini aja ya. Lampunya kalau tombol di sini, entah ini tambahan atau bawaan saya kurang tahu, tapi lampunya di sini ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan. Dan motor ini punya radiator dan ada indikator suhu ya. Suhu ya, jamnya nggak cocok ya, kilometernya ya. Terus ini untuk bensin ya. Ini ada suhunya, ini kelihatan nih suhu di sini sama sini ya. Oke, kita coba hidupin ini motor. Sekali starter nyala. Nah, untuk bagian belakang seperti ini. Ini lampu belakang ini mirip sama R1 ya, R1 yang 2013 ke bawah kalau nggak salah ya. Kita coba geber, ini posisinya di standarin tengah. Wah, ngeri banget ya. Ini apa ya, pendek gitu loh. Geng, mana matic ya. Oke, kita turunin. Ini karena ini motor matic, jadi ada standar tengah ya. Biasa kalau Muge kan nggak ada yang fairing atau yang naked ya. Tapi motor ini ada coy. Oke, kita gas riding tipis-tipis. Saya mau ke kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi. Motornya nyaman banget. Jadi kalau teman-teman beli motor ini tinggal pakai aja, nggak usah khawatir ya. Oke, kali ini saya setat di rumah saya yang di perumahan Zam-Zam. Oke, ini cuacanya panas karena kita keluar jam 12 siang ya. Masih panas-panasnya nih. Oke, untuk motor ini menurut saya, nah, karena saya udah pakai beberapa hari dan saya sempat pakai berboncengan sama istri dan anak. Anak saya masih umur 2 tahun.
Dan ini motor menurut saya nyaman banget, enak banget. Jadi motor ini cocok banget, saya rekomendasikan buat temen-temen ya yang nggak suka apa ya, ribet ya. Dalam artian ribet itu ya nggak bungkuk, terus juga untuk bagasi itu besar, buat boncengan nyaman, buat riding itu juga nggak capek. Enak lah ya, menurut saya enak ya. Ini posisi kamera saya nggak ngelihat kira-kira pas apa enggak ya, moga aja pas lah. Terus juga ini motor menurut saya berat sih ya, saya akui berat, hampir kayak S-Max. Tapi kalau dilihat-lihat nih untuk posisi yang bonceng ya, yang bonceng belakang itu kakinya itu nggak selebar motor S-Max ya. Kalau S-Max kan bodinya itu gembrot ya, pendek gembrot gitu ya. Kalau ini panjang sih, cuman kakinya itu nggak ini sih, nggak apa ya, mekar gitu ya, nggak. Kalau kalian tahu pernah lihat video-video orang naik S-Max kan lucu tuh, ada yang kakinya itu kayak terlalu lebar itu untuk duduknya tuh. Nah tapi kalau motor ini enggak sih ya, enak. Dan motor ini udah dilengkapi dengan sandaran belakang. Jadi kalau ada boncengan sama temen atau bini, pacar, itu bisa sandar yang di belakang sendiri sih, enak banget ya. Bagasinya cukup luas juga buat nyimpen helm, buat nyimpen barang, itu enak ya. Pokoknya motor ini perfect deh ya untuk teman-teman yang nggak suka ribet gitu ya. Kalau untuk kenceng sih menurutku kenceng, cuman sekenceng-kencengnya motor matic sih, walaupun cc 530 cc ya, menurutku sih nggak ini ya, nggak seliar motor-motor kopling ya. Karena ya tahu sendiri lah ya, matic. Terus juga teman-teman harus paham juga yang namanya motor matic itu nggak ada engine brake. Kalau kita kenceng-kenceng banget juga bahaya. Bahaya dari mana? Ngeremnya nggak nutut nanti coy, nggak bisa mengurangi gigi ya. Yang ditakutkan kan hal-hal seperti itu ya. Karena dulu pernah saya crash itu naik motor matic, akhirnya ya itu sebenarnya sih crashnya itu, kalau saya cerita tentang pengalaman crash saya ya, jadi udah bertahun-tahun main motor touring ke kanan kiri, motor cc A sampai Z udah pernah, merek A sampai Z udah pernah, jatuhnya naik motor matic. Jadi ceritanya itu ya itu, jadi saya itu jalan riding pas mau berangkat kerja, di depan saya itu ada motor yang tabrakan. Padahal saya itu sama motor yang tabrakan di depan saya itu selisihnya 2 meter. Nah waktu itu saya shock dong, karena ngelihat ada yang crash di depan. Nah waktu ngerem tuh nggak nutut coy. Padahal saya jalan tuh kalau nggak salah sih di sekitar 60-80an lah ya. Nggak sampai 80, 60an kalau nggak salah itu. Kita lurus aja deh. Ya agak begok juga, nggak nutut ngerem gitu ya. Akhirnya saya ikut crash, nabrak motor orang di depan saya itu yang jatuh waktu itu. Ya mau gimana lagi ya, apes kan, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Terus untuk suhu ini motor normal, saya udah pakai macet-macetan. Wah enak beneran tarikannya. Knalpot juga nggak berisik, jadi nggak bising ya, enak, nggak berisik lah. Terus motor matic kan juga nggak bisa ngeber sih, mungkin cuman bisa dihentakkan doang. Nah kayak gini ya, ya cuma dihentakkan sekilas doang. Nah jadi kalau habis naik motor T-Max ini, habis itu naik motor Scoopy yang kecil ya, jadi ya kayak kecil banget itu ya. Ini aku naik S-Max aja, tarikannya untuk nyalep itu udah puas sih sebenarnya, udah cukup. Apalagi yang 530 kita belok kanan, udah bener-bener puas, puas. Buat nyalep-nyalep
walaupun mobil yang kita salep itu besar ya, panjang, ini nggak khawatir ya. Kita coba seperti apa ini motor. Gila coy, beneran tarikannya gila, gokil coy. Kalau kalian touring gini ya, touringnya sama Muge, Harley gitu ya, yang sport-sport, ini kalau nggak khawatir ketinggalan. Terus kalau untuk motor gede kan, yang motor kopling kan, kalau dipakai pelan tuh nggak enak ya, bener nggak enak ya, nggak tahu, ngerasain nggak enak aja gitu loh. Banyak pengen lari juga gitu. Motor kalau dipakai pelan tuh kadang kayak berebet ya. Klaksonnya keras nih. Nah, klaksonnya udah ganti nih, pakai Densu mungkin ya, kalau nggak Pai. Kalau motor ini pakai pelan tuh enak banget coy, beneran. Cuman beberapa kali saya kena macet itu kipas radiator hidup. Ada kipasnya loh ya, ada kipas radiatornya ya. Hidup karena memang suhunya waktu itu tinggi ya. Namanya motor cc besar ya. Terus motor ini juga kapasitasnya 2 silinder ya, 532 silinder ya. Jadi mungkin panas juga, mesinnya juga besar, bodinya besar, berat. Coba bayangin ya, kalau ada cc motor yang 530 cc seperti ini, terus bodinya itu kecil coy. Bayangin bodinya kecil gitu ya, kayak NMAX gitu ya, tapi cc-nya besar. Wah, pasti udah lebih kenceng tuh, karena beratnya nggak begitu berat gitu ya. Ini kan karena juga bodinya bongsor besar banget ya. Terus untuk tingginya ini cukup tinggi ya. Sebenarnya ini motor pendek sih, cuman karena motor ini lebar ya, cukup lebar lah ya, tapi nggak selebar S-Max ya, cukup lebar di posisi readernya ya. Jadi memaksakan kaki kita ini nggak bisa kincup atau menyempit. Akhirnya kalau kaki kita ini melebar, otomatis kepanjangan kaki ini berkurang coy. Jadi saya mikirnya tuh bukan motor ini ya tinggi, bukan. Tapi kalau umpama ini nggak lebar, saya yakin kaki saya nemplok. Akhirnya kaki saya jinjit nih pakai nih. Saya tingginya berapa ya? 167 mungkin ya. Saya lupa, 168 apa 167 gitu. Jadi buat teman-teman yang berpostur badan pendek, saya kurang rekom. Bisa sih. Jadi kaki kalian harus turun, pantat kalian harus turun ke sini ya. Nah, posisi sini. Bisa sih. Karena kemarin waktu saya posisi mundur, karena motor ini cukup berat, jadi waktu posisi mundur, pantat saya itu saya turunin ke bagian depan tutup bahan bakar ini ya, sini ya. Nah, kalau bonceng anak juga bisa taruh sini, enak juga sih ya. Nah, kaki bisa duduk di sini, kakinya di bawah ngikut kita, atau duduk di depan kita ini ya, di tempat duduknya, kakinya di sini ya, di bagian sini ya, ini. Nah, bisa juga sih. Terus motornya juga pajaknya hidup coy, enak. Plat Jawa Timur juga buat teman-teman yang di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, enak banget. Tinggal pakai aja. Tahun depan kalian harus perpanjang sih pajaknya. Kalau platnya panjang sampai 2028. Kalau untuk kecepatan saya nggak komen lagi deh. Enak deh ya, cukup dah untuk cc Matic 500 cc ini. Kalau umpama 1000 seperti apa ya? Yang belum kita coba itu adalah XADV ya, yang 700 cc apa 750 cc ya. Itu seperti apa larinya ya? Saya yakin torsinya lebih besar daripada T-Max ini ya. Kalau untuk harga sih menurut saya itu pas. Kenapa saya bilang pas? Karena kilometernya rendah, di angka 11 ribuan ya. Terus itu yang pertama. Terus kondisinya juga cukup bagus. Tinggal ya, namanya juga motor second, tinggal diperbagus lagi juga bisa, detailing yang
karbonnya ada rusak kayak kemarin saya kasih tunjuk itu, bisa dibenerin ya. Benerin tempat saya aja juga boleh. Kita kasih, karena kalian udah beli motor tempat kita kasih harga khusus ya. Karbonin di Slow Speed ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Slow Speed. Oke, kita belok kiri karena kita, woi, sialan. Kita mau menuju ke tempat karbon Slow Speed nih. Nah, jadi menurut saya ini motor worth it banget buat temen-temen yang nggak suka capek ya, yang pengen buat touring sama keluarga ya, mau mudik enak ya, tinggal kasih box juga bisa untuk belakangnya, tambahan box ya. Lampu-lampunya udah HID enak ya, terang banget. Terus juga nggak capek untuk motor ini. Kalau buat perjalanan jauh itu stabil banget ya. Sebenarnya saya bilang berat enggak sih, waktu jalan tuh enteng banget, enak ya. Ya buat zigzag juga enak ya. Cuman waktu posisi minda aja sih menurut saya cukup berat. Ada tekniknya kok, kalian tinggal nyesuaiin. Oh, ini kenapa tutup ya? Wah, pada keluar mungkin anak-anak nih. Oke, kita masuk. Wis. Ini jalannya agak berpasir, coy. Ya, kita udah sampai. Kita lihat sedikit. Bukan titik. Ada enggak? Peteng. Ini lagi istirahat, pada istirahat. Kita lihat pekerjaan anak-anak di sini ngerjain apa. Ini ada motor NMAX yang lagi dikerjakan ya. Ini di Forget ya. Lagi ngerjain Forget. Ini cetakan. Ini lagi proses pengecekan resin yang masih gelembung atau berlubang. Cetaknya di sini ya. Jadi ini pekerjaan, ini vakum, mesin vakum ya, solder ya.